Bab 1495. Aku juga merupakan seorang jenius. Warrior yang benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini akan menyerangnya secara langsung. Selain itu, melihat pihak lain, dia tampaknya memiliki kebencian yang mendalam padanya. Langit dan bumi dapat menjamin hal ini. Dia belum pernah ke planet Zenwu ini. Apalagi karena pemuda ini mengenalnya dan berani bertindak secara langsung. Sangat tidak normal. Bukan narsis, hanya saja di dunia bawah ini tidak banyak orang yang berani melawannya, tapi yang pasti tidak banyak. Dan di antara mereka, pemuda ini jelas tidak termasuk. Warrior yang penuh dengan keraguan. Pada saat ini, tinju pemuda telah datang kepadanya. Warrior yang mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Ruang bergetar, dan pemuda itu langsung dikirim ribuan kaki jauhnya. Di ribuan kaki jauhnya, pemuda itu memandangi lengannya yang tak berasa sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap warrior yang, tidak heran kamu adalah orang yang dirindukan kakak seperguruan An, kamu memiliki kekuatan yang tidak lemah. Namun, barusan aku telah bertindak dengan ceroboh dan meremehkan musuh, sehingga tidak menyerang dengan serius, dan menderita kerugian kecil. Sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan yang begitu baik. Begitu suara itu jatuh, tangan kirinya bergerak, kemudian dia melangkah mundur. Saat berikutnya, tangan kirinya sedikit gemetar, dan sebuah jejak telapak tangan energi keluar. Ketika jejak telapak tangan energi ini muncul, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar dengan keras, seolah-olah tak sanggup menanggung kekuatan di dalamnya. Mengikuti teriakan marah pemuda itu, jejak telapak tangan energi menghantam langsung ke arah warrior yang. Ketika telapak tangan energi mencapai jarak 10 kaki di depan warrior yang, tiba-tiba, jejak telapak tangan energi bergetar dengan hebat, kemudian berubah menjadi jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya untuk langsung membungkus warrior yang. Melihat adegan ini, terdapat senyum di sudut mulut pemuda itu, dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, jejak telapak tangan energi itu tiba-tiba hancur. Segera setelah itu, warrior yang muncul tepat di depannya. Pemuda itu terkejut dan mengeluarkan pukulan naluriah. Dan warrior yang juga meninjunya. Pemuda itu terguncang mundur ribuan kaki lagi. Kali ini, warrior yang jelas tidak terlalu menahan dirinya. Seluruh lengan pemuda itu langsung dipelintir menjadi bentuk yang aneh. Tidak hanya itu, sebenarnya saat proses penerbangan, setidaknya banyak percikan darah yang disemprotkan. Pemuda itu memandang warrior yang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kamu, tidak disangka kamu sangat kuat. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku sangat kuat? Warrior yang bertanya secara retoris. Pemuda itu melirik warrior yang, aku tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang aku sudah tahu. Kamu tidak tahu sebelumnya. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya. Apakah kamu belum pernah mendengar tentangku? Aku pernah mendengarnya. Pemuda itu berkata, aku pernah mendengar kakak seperguruan An mengatakan bahwa kamu adalah tunangannya. Tunangan. Warrior yang tertegun, apakah dia mengatakan seperti itu? Pemuda itu mengangguk. Segera, dalam percakapan dengan pemuda itu, warrior yang akhirnya mengerti kenapa Irene An mengatakan hal seperti itu. Irene An sangat populer di sekte Wuzong, dan banyak orang yang mengejarnya. Irene An secara alami tidak tertarik pada orang-orang ini, tetapi mereka semua berasal dari sekte yang sama, sehingga dia tidak dapat menghajar mereka jika ada yang mengejarnya, bukan? Lagi pula, ada sangat sedikit orang yang bermain trik, dan karena fisiknya yang istimewa, seluruh petinggi sekte Wuzong menganggapnya sebagai harta karun, sehingga dia dapat dikejar secara terbuka,
tetapi jika ingin berani bermain trik, maka itu pasti adalah sebuah kematian tanpa memiliki kuburan. Oleh karena itu, Irene An akhirnya beralih ke warrior yang sebagai tameng. Dengan cara ini, seluruh pria sekte Wuzong mengingat satu orang, dan itu adalah warrior Yang. Ini juga alasan kenapa pemuda itu langsung menyerang setelah mengetahui bahwa dia adalah warrior Yang. Alasan pihak lain berani melakukannya secara langsung karena apa yang dilakukan warrior Yang di Kutub Timur dan Kutub Selatan masih belum menyebar ke tempat ini. Kutub Barat ini angkuh dan jarang berkomunikasi dengan wilayah lain, ditambah lagi jauh dari Kutub Timur, sehingga banyak orang di sini yang sama sekali tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari warrior Yang. Pada saat ini, pemuda itu berkata, "Ayo pergi, aku akan membawamu untuk bertemu dengan ketua sekte. Apakah kamu tidak akan membunuhku lagi?" Warrior Yang bertanya. Pemuda itu tersenyum masam, "Aku hanya ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki sampai bisa bersanding dengan kakak seperguruan An. Ternyata kamu sangat memenuhi syarat." Dia tidak tahu tentang kekuatan warrior yang sebenarnya, tetapi dilihat dari pertarungan barusan, dia tahu bahwa bahkan 10 kali dirinya tidak bisa mengalahkan warrior Yang. Pada saat seperti itu, jika dirinya masih harus bertarung, maka dirinya sedang mencari kematian. Warrior Yang mengangguk, "Ayo, bawa aku temui ketua sektemu." Pemuda itu mengangguk, dan di bawah kepemimpinan pemuda itu, warrior Yang datang ke kota Senwu di benua Senwu. Kota Senwu. Saat hendak memasuki kota, pemuda itu tiba-tiba berkata, Kamu harus hati-hati." Warrior Yang memandang pemuda itu, "Kenapa? Apakah ada bahaya?" Pemuda itu mencibir, "Mungkin saja ada." Warrior Yang sepertinya memikirkan sesuatu, lalu mengangguk, "Memang mungkin ada." Segera, pemuda itu membawa warrior Yang keluar aula Senwu, kemudian pemuda itu masuk untuk melapor. Karena identitas dan kekuatan warrior Yang tidak diketahui di sini, maka dia hanya dianggap sebagai teman Irene An, bukan sebagai penguasa wilayah. Kalau tidak, itu bukan adalah keramahan seperti ini. Lagi pula, warrior Yang juga merupakan penguasa wilayah dari satu dunia, dan dia datang ke sini untuk berkunjung, jadi tentu saja memerlukan seseorang dengan identitas yang tinggi untuk menyambutnya. Tapi warrior Yang juga tidak peduli, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal ini. Sekte Wuzong adalah sekte Irene An. Sekte ini memiliki budi kepada Irene An, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan hal-hal yang mempersulit Irene An. Setelah sekitar 1/4 jam, sekelompok anak muda tiba-tiba keluar dari aula. Terdapat ratusan dari mereka. Pada saat yang sama, banyak orang datang ke arah warrior Yang. Setelah beberapa saat, di bawah tangga batu di luar aula utama, sudah ada ribuan orang, dan semakin lama semakin banyak. Apakah orang ini adalah warrior Yang? Aku tidak berpikir bahwa dia sangat hebat, dia tidak setampan diriku. Bagaimana kakak seperguruan An bisa menyukai orang ini? Benar, mungkin mata kakak seperguruan An sedikit buta. Aku berpikir bahwa kita tidak boleh meremehkan orang ini. Kakak seperguruan An adalah orang yang sombong. Bagaimana mungkin orang yang dia sukai adalah orang yang tidak berguna? Apakah itu adalah orang tidak berguna atau bukan? Kita akan mengetahuinya nanti. Warrior Yang melihat sekeliling, dia secara alami mendengar kata-kata banyak orang di sekitarnya, karena mereka tidak menutupinya sama sekali, atau mereka sengaja mengatakannya. Dia sedikit terkejut dengan status dan popularitas Irene An di sekte Wuzong ini. Sebenarnya, Irene An bukanlah tipe wanita yang memikat, tetapi dia memiliki temperamen yang unik, dan temperamen ini sangat menarik. Perbaikan diri.
Dari benua pendekar hitam, hanya ada satu orang yang bisa mengikuti jejaknya dan mungkin menyalip warrior yang, yaitu Irene An. Hades tidak termasuk karena dia bereinkarnasi, tetapi Irene An tidak, dia benar-benar berlatih kultivasi dengan sendirinya. Selain bakatnya, prestasi Irene An tak lepas dari kerja kerasnya. Sebenarnya, dalam pandangan warrior yang, kerja keras selalu lebih penting daripada bakat. Seseorang dengan bakat yang buruk suatu saat akan berhasil jika dia bekerja keras, tetapi orang dengan bakat yang baik akan sia-sia jika dia tidak bekerja keras. Dan jika kamu memiliki bakat dan bekerja keras, itu akan menjadi sangat mengerikan. Dan Irene An adalah orang yang seperti itu. Apakah kamu adalah warrior yang? Pada saat ini, di antara sekelompok orang yang keluar dari aula, seorang pria berjubah brokat tiba-tiba bertanya. Warrior yang saling memandang, lalu mengangguk, betul. Pria berjubah brokat berjalan ke depan warrior yang dan menatap langsung ke warrior yang, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Adik seperguruan An adalah seorang jenius, kamu sama sekali tidak layak untuknya. Jadi, tinggalkan dia, apakah kamu mengerti? Warrior yang menyentuh hidungnya dan berkata, sebenarnya, aku juga merupakan seorang jenius. Kamu. Pria berjubah brokat melirik warrior yang dan berkata, aku tidak merasa kamu adalah orang yang seperti itu. Warrior yang meliriknya dan berkata, bukankah kamu akan mengetahuinya jika kamu mencobanya? Mendengar ini, terdapat kegemparan di seluruh tempat ini. Jelas, semua orang tidak menyangka bahwa warrior yang akan berani memprovokasi murid Sekte Wuzong di dalam Sekte Wuzong, ini adalah wilayah Sekte Wuzong. Pria berjubah brokat itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, lalu mengangguk, kalau begitu, aku akan coba bertarung denganmu. Saat suara itu jatuh, dia langsung mengerahkan tinjunya. Begitu tinju keluar, ruang di sekitar warrior yang retak terbuka, dan pada saat yang sama, ruang di dalam pertahanan 1000 kaki tiba-tiba bergelombang seperti air mendidih, dengan momentum yang menakutkan. Di bawah pandangan semua orang, warrior yang juga mengeluarkan tinjunya. Kedua tinju bertabrakan dengan cepat. Dengan suara ledakan, di mata semua orang yang tercengang, pemuda berjubah brokat langsung diterbangkan kembali ke aula. Tidak hanya itu, mereka yang semula berada di belakang pemuda berjubah brokat, juga langsung diterbangkan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Karena mereka tidak menyangka pemuda berjubah brokat ini akan langsung dikalahkan oleh satu pukulan. Semua orang memandang warrior yang, dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka selain keterkejutan. Di dalam aula, pemuda berjubah brokat berlutut dengan satu lutut, lengan kanannya bergetar dengan hebat, meskipun sedang gemetar, tapi dia tidak bisa lagi merasakannya, karena seluruh lengannya benar-benar sudah tidak bisa dirasakan lagi. Tidak hanya lengannya, tetapi seluruh tubuhnya juga hampir kehilangan kesadaran. Pemuda berjubah brokat menatap warrior yang di kejauhan, sangat kuat. Ketika selesai bicara, sudut mulutnya mengeluarkan sedikit darah segar. Melihat pihak lain berdarah, warrior yang tanpa daya merentangkan tangannya, aku sudah menunjukkan belas kasihan. Mendengar kata-kata warrior yang, pemuda berjubah brokat itu langsung memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, warrior yang melihat sekeliling, Sekte Wuzong menyukai seni bela diri, aku, warrior yang, tidak berbakat, dan ingin meminta nasihat dari Sekte Wuzong. Saat berbicara sampai di sini, warrior yang berhenti sejenak, kemudian berkata, mengingat kekuatanku, aku menyarankan agar kalian semua yang berada di sini menyerangku secara langsung. Semua orang bersambung.